Sudah? Sudah. Sebelum masuk ke pelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali materi sebelumnya tentang apa anak-anak? Ada bisa menjelaskan sedikit terkait tentang kelapaan? Saya Bu. Ya, boleh ini. Oke, jadi kelapaan itu dimana suatu kondisi sumber daya alam yang terbatas, sedangkan kebutuhan dan juga keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, betul sekali ya dikatakan ini terkait tentang kelapaan. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pasar, terkait tentang pengertian, syarat terbentuknya, dan fungsi pasar. Sebelum masuk di materi, Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan nih tentang pasar itu seperti apa sih? Ada yang mau ingin menjawab? Bu, Boleh? Silakan aja. jadi pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, betul sekali ya dikatakan aja. Ada yang ingin menjawab lagi? Saya Bu, boleh kan ya? Kalau menurut saya pasar itu tidak harus tempat fisik Bu, tapi juga bisa online. Karena kan yang penting ada kegiatan transaksi antara penjual dan juga pembeli. Nah, betul. Yang dikatakan teman tadi betul. Pasar itu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli barang. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, hari ini kita akan tahu nih tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Yang pertama, kita akan memahami pengertian dari pasar. Dan yang kedua, kita akan memahami syarat terbentuknya pasar. Dan yang terakhir, kita akan memahami fungsi dari pasar. Nah, sebelum masuk di pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit motivasi agar pembelajaran hari ini lebih semangat. Jadi, setiap ilmu yang kalian kumpulkan hari ini merupakan langkah kecil untuk masa depan yang besar. Jangan takut kegagalan, karena dari kegagalan kita akan belajar. Lanjut, ini adalah materi yang pertama. Nah, materi pertama ini adalah pengertian dari pasar. Pasar sendiri merupakan tempat bertemunya calon pembeli dan penjual dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli barang atau biasa. Ciri khas dari pasar ini adalah adanya kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa. Kalian sendiri pernah kan ikut ibu pergi ke pasar? Nah, seperti itulah pasar. Kita bertemu dengan penjual dan pembeli barang. Selanjutnya ini ada syarat terbentuknya pasar. Nah, syarat terbentuknya pasar ini ada 4. Yang pertama adanya penjual dan pembeli. Nah, penjual ini menawarkan produk atau barang ke kita dan kita sebagai pembeli membeli. Secara tidak langsung penjual dan pembeli merupakan subjek yang melakukan kegiatan dalam pasar. Dan yang kedua ini adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan. Barang dan jasa secara tidak langsung dikatakan sebagai objek yang ditawarkan kepada pada pembeli ketika kita ingin membeli barang. Terus yang ketiga ini adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Ketika kita ingin melakukan pembelian secara tidak langsung, kita akan berinteraksi dengan penjual ketika kita ingin membeli barang tersebut. Interaksi ini dilakukan oleh dua orang, satu sebagai penjual dan satunya sebagai pembeli. Dan yang terakhir ini adanya kesepakatan harga. Nah, kesepakatan harga ini di dalam pasar tradisional dilakukan dalam mekanisme tawar-menawar. Ketika pembeli ingin membeli, biasanya menanyakan harga dan penjual menghasilkan harga tersebut, lalu akan terjadi mekanisme tawar-menawar dan akan mencapai kesepakatan harga. Nah, yang ketiga ini adalah materi fungsi dari pasar. Fungsi dari pasar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, menyediakan barang atau jasa bagi konsumen. Jadi, pasar itu merupakan tempat yang menampung semua barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Konsumen akan mendatangi pasar ketika dibutuhkan barang kebutuhan pokok yang ingin dibelinya. Terus yang kedua ini ada membantu produsen dalam distribusi. Nah, produsen ini kan adalah tempat yang menciptakan barang mentah menjadi barang jadi kan. Nah, distribusinya ini dilakukan di pasar karena pasar akan menyampaikan barang tersebut kepada konsumen. Terus yang ketiga ini menentukan harga melalui mekanisme tawar-menawar. Nah, dalam pasar tradisional tawar-menawar ini identiknya terjadi di sana karena mekanismenya itu kita membeli, menanyakan harga serta terjadi tawar-menawar. Oke, ini yang terakhir. Materi terakhir kita ini adalah contoh pasar. Pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama pasar tradisional.
membeli barang, terus sistem tawar-menawar juga ada. Dan harganya biasanya ditetapkan dari mekanisme tawar-menawar. Identiknya pasar tradisional ini sedikit kotor karena dia biasanya berada di pemukiman sedekat desa. Terus yang kedua ini pasar modern. Nah, pasar modern ini pasar yang sistematikanya sudah tertata rapi, terus harganya sudah ditetapkan, tidak ada sistem tawar-menawar, dan cenderungnya pembeli ini memilih barang lalu dibayarkan kepada kasir. Contohnya tadi adalah apa coba anak-anak? Market dulu, market. Ya, betul sekali. Terus yang ketiga ini adalah pasar online. Pasar yang kita hanya beli, pasar yang terjadi melalui HP atau laptop. Kita hanya beli di rumah ataupun di tempat-tempat yang kita inginkan. Kita tidak perlu datang ke pasar karena kita hanya membutuhkan HP dan laptop saja. Nanti penjual akan mengirim barang kita melalui alamat yang tertera. Contoh dari pasar online apa anak-anak? Betul sekali. Jadi materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan hanya tentang sekitar pengertian, serta bentuknya, serta fungsi dan contoh dari pasar. Ada yang ingin bertanya kan? Tidak. Berarti sudah paham ya? Ya. Nah, ini ada nih kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi pasar merupakan tempat atau proses bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli barang ataupun jasa. Keberadaan pasar sangat penting karena memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, membantu penjual barang, serta memperlancar kegiatan ekonomi. Dengan adanya penjual, pembeli barang dan jasa serta kesepakatan harga, maka suatu kegiatan sudah dapat disebut sebagai pasar. Nah, karena hari ini sudah cukup materinya, Ibu akan memberikan sedikit tugas pekerjaan rumah yang akan dikerjakan di rumah. Nanti kalau tulis tangan dan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, jadi studi kasusnya itu yang akan kalian kerjakan adalah di sebuah desa terdapat banyak petani yang menjual hasil panen sayur mereka. Namun jumlah pembeli di desa tersebut sangat sedikit sehingga banyak sayur yang tidak terjual. Akibatnya para petani menurunkan harga agar dagangannya tetap laku. Di sisi lain, sebagian masyarakat desa mulai membeli kebutuhan melalui aplikasi online karena dianggap lebih praktis dan pilihan harganya lebih banyak. Berdasarkan kasus tersebut, analisislah apakah kegiatan di desa tersebut sudah mencerminkan pasar, jelaskan alasannya, terus kemudian bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi harga barang dan pendapatan penjualan, dan yang terakhir apa fungsi dari yang terlihat dalam kasus tersebut. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Ibu harap kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti pembelajaran. Ibu tutup, sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Ibu tutup, jika Ibu ada salah kata Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.